Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami pada materi transformasi linear dan balikan mata kuliah analisis kompleks dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Kaptaski dan Ibu Siti Muawana SPD MSc. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya ya Bapak Fenes Saputra dengan NIM 4101422067 dan teman saya. Saya Saiful Primordian dengan NIM 4101422069. Saya Muhammad Jidan Maulana dengan NIM 4101422074. Transformasi linear. Telah kita ketahui bahwa fungsi W sama dengan EFZ yang didefinisikan pada himpunan D pada bidang Z ke dalam bidang Z adalah suatu transformasi himpunan D menjadi himpunan D adsen pada bidang W dengan menggunakan koordinat kartesius. Biasanya Z dinyatakan dengan X plus Y dan W dinyatakan dengan U ditambah IV. Dengan demikian, FZ sama dengan UXY ditambah IV X, Y, mengawankan setiap titik Z sama dengan X plus IY, anggota D dengan W sama dengan U ditambah IV, anggota D aksen yang ditentukan oleh U sama dengan U, XY, dan P sama dengan PXY. Jadi, fungsi U sama dengan UXY dan P sama dengan PXY dapat dipandang membentuk suatu korespondensi antara titik-titik pada D di bidang Z dengan titik-titik pada D aksen di bidang W. Korespondensi ini tidak perlu satu-satu. Jika U dan V kontinu dan mempunyai derivatif parsial tingkat pertama yang kontinu pada D, maka setiap kurva di dalam D yang mempunyai arc dari singgung yang berubah kontinu akan berkorespondensi dengan kurva di D aksen yang mempunyai sifat yang sama. Transformasi oleh fungsi W sama dengan AZ dengan Z tidak sama dengan 0 dan A suatu konstan subkompleks, kita dapat menulis A dan Z dalam bentuk eksponen, yaitu A sama dengan A dikali E pangkat I kali alfa dan Z sama dengan R dikali E pangkat I kali theta. Sehingga diperoleh W sama dengan dalam kurung AR dikali E pangkat I dalam kurung alfa ditambah theta. Secara geometris, bayangan W dari titik Z yang bukan 0 dapat diperoleh dengan memutar titik Z dengan pusat putar titik 0 ke arah positif sebesar sudut alfa. Dan hasilnya dikalikan dengan faktor A sama dengan nilai mutlak A terhadap 0. Daerah bayangan hasil transformasi sebangun dengan daerah yang diberikan semula. Transformasi oleh fungsi W sama dengan Z tambah B dengan B suatu konstanta kompleks. Misalnya, B sama dengan B1 ditambah IB2 akan mentransformasikan titik X, Y pada dan Z ke titik U, V sama dengan X ditambah B1, Y ditambah B2 di bidang W. Jika bidang Z dan bidang W dihimpitkan sedemikian hingga masing-masing sumbu real dan sumbu imajiner kedua bidang itu berhimpitan, maka secara geometris transformasi ini merupakan suatu pergeseran atau transaksi titik X, Y sejauh vektor yang mewakili bidang kompleks B. Daerah bayangan yang dihasilkan transformasi sama dan sebangun atau kongruen dengan yang semula. Transformasi fungsi linear W sama dengan AC ditambah B dapat digambarkan sebagai dua transformasi berurutan, yakni transformasi Z sama dengan AZ di mana A tidak sama dengan 0 dan W sama dengan Z ditambah B. Bayangan W dari titik Z dapat diperoleh dengan menggeser titik Z sejauh vektor yang mewakili B. Sedangkan titik Z ditentukan lebih dahulu dengan memutar titik Z sebesar sudut alfa dengan pusat putar titik 0 yang kemudian diikuti dengan mengalihkan terhadap 0 oleh faktor alfa seperti yang diuraikan di atas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Selanjutnya contoh 1, transformasi W sama dengan 1 ditambah I dikalikan Z ditambah 3 dikurangi I mentransformasikan daerah persegi panjang pada bidang Z dalam gambar 1 menjadi daerah persegi panjang yang terletak pada bidang W. Transformasi ini dapat disajikan sebagai dua transformasi. Z sama dengan 1 ditambah I dikalikan Z dan W sama dengan Z ditambah 3 dikurangi I. Karena 1 ditambah I sama dengan akar 2 dikalikan E pangkat I pi per 4. Transformasi yang pertama adalah perputaran sebesar pi per 4 diikuti oleh perbesaran oleh faktor akar 2 terhadap 0. Bayangan transformasi ini diperlihatkan pada bidang Z. Transformasi yang kedua adalah pergeseran sejauh vektor 3 dikurangi I, yang dapat dilakukan dengan pergeseran ke kanan sejauh 3 satuan dan diikuti pergeseran 1 satuan ke bawah. Selanjutnya ditampilkan gambar 1 mengenai contoh 1 transformasi linear. Transformasi W sama dengan 1 ditambah I dikalikan Z ditambah 3 dikurangi I mentransformasikan daerah persegi panjang pada bidang Z dalam gambar 1 menjadi daerah persegi panjang yang terletak pada bidang W. Karena 1 ditambah I sama dengan akar 2 dikali E pangkat I pi per 4. Transformasi pertama adalah perputaran sebesar pi per 4 diikuti oleh perbesaran oleh faktor akar 2 terhadap 0. Transformasi yang kedua adalah pergeseran sejauh vektor 3 dikurangi I yang dapat dilakukan dengan pergeseran ke kanan sejauh 3 satuan dan diikuti pergeseran 1 satuan ke bawah yang ditunjukkan pada gambar di bidang W. Next. Selanjutnya yaitu transformasi balikan atau fungsi 1 per Z. Persamaan W sama dengan 1 per Z atau persamaan 1 membentuk korespondensi 1-1 antara titik tak 0 pada Z dan bidang W. Karena Z dikali Z bar sama dengan nilai mutlak Z dikuadratkan, pemetaan dapat dideskripsikan dengan transformasi Z sama dengan 1 I per nilai mutlak Z dikuadratkan dikali Z bar W sama dengan Z bar persamaan 2. Transformasi yang pertama merupakan balikan terhadap lingkaran nilai mutlak Z sama dengan 1. Kemudian gambar dari titik tak 0 Z adalah titik Z dengan ketentuan nilai mutlak Z sama dengan 1 I per nilai mutlak Z dan argumen Z sama dengan argumen Z. Titik-titik eksterior pada lingkaran nilai mutlak Z sama dengan 1 dipetakan satu-satu pada titik-titik X interior dan tak 0 seperti pada gambar kedua, dan begitu pula sebaliknya. Sebarang titik pada lingkaran adalah pemetaan satu-satu terhadap dirinya sendiri. Transformasi yang kedua, W sama dengan Z bar adalah contoh refleksi pada sumbu X karena limit Z menuju 0, 1 per Z sama dengan tak hingga, dan limit Z menuju tak hingga 1 per Z sama dengan 0. Hal yang biasa untuk mendefinisikan sebuah transformasi 1-1 W sama dengan TZ dari perluasan bidang Z pada perluasan bidang W dengan menuliskan T0 sama dengan tak hingga, T tak hingga sama dengan 0, T sama dengan 1 I per Z. Untuk nilai tetap nilai Z, T kontinu sepanjang perluasan bidang Z. Oleh sebab itu, ketika titik pada titik tak hingga dilibatkan dalam pembahasan dari fungsi T,
Diasumsikan bahwa TZ adalah yang dimaksudkan. Selanjutnya ditampilkan gambar 2 di mana titik-titik eksterior pada lingkaran nilai mutlak Z sama dengan 1 dipetakan satu-satu pada titik interior tak 0. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, ketika sebuah titik W sama dengan U ditambah IV merupakan bayangan dari sebuah titik tak nol pada Z sama dengan X ditambah Y di bawah transformasi W sama dengan 1/Z diturunkan. W sama dengan Z bar mutlak kuadrat. Menyatakan bahwa untuk persamaan 3 yaitu U sama dengan negatif X per X kuadrat ditambah Y kuadrat dan V sama dengan negatif Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jelas Z sama dengan 1/W sama dengan W bar per Y mutlak kuadrat. Menyatakan persamaan 4 yaitu X sama dengan U per U kuadrat ditambah V kuadrat dan Y sama dengan negatif V per U kuadrat ditambah V kuadrat. Menurut pernyataan, berdasarkan relasi-relasi antara koordinat-koordinat ditunjukkan bahwa pemetaan W sama dengan 1/Z mentransformasikan lingkaran dan garis ke dalam lingkaran dan garis. Jika A, B, C, D bilangan real memenuhi syarat B kuadrat ditambah C kuadrat lebih dari 4AD persamaan 5 yaitu A kali X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah BX ditambah DY ditambah D sama dengan 0. Menggambarkan perubahan lingkaran atau garis, di mana jika A tidak sama dengan 0 untuk suatu lingkaran dan A sama dengan 0 untuk suatu garis. Jika X dan Y memenuhi persamaan 5, kita dapat menggunakan relasi 4 untuk mensubstitusi variabel-variabelnya. Setelah disederhanakan, kita mendapatkan bahwa U dan V memenuhi persamaan 6, yaitu C dikali U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah BU dikurangi CV ditambah A sama dengan 0, yang juga menggambarkan sebuah lingkaran atau garis. Sebaliknya, jika U dan V memenuhi persamaan 6, U dan V mengikuti relasi 3, maka X dan Y memenuhi persamaan 5. Sekarang, jelas dari persamaan 5 dan 6 bahwa untuk keadaan A tidak sama dengan 0, D tidak sama dengan 0, maka bidang Z-nya lingkaran tidak lewat 0 dan bidang Y-nya lingkaran tidak lewat 0. Untuk keadaan A tidak sama dengan 0, D sama dengan 0, maka bidang Z-nya lingkaran lewat 0 dan bidang Y-nya garis tidak lewat 0. Untuk keadaan A sama dengan 0, D tidak sama dengan 0, maka bidang Z-nya garis tidak lewat 0 dan bidang Y-nya lingkaran lewat 0. Untuk keadaan A sama dengan 0, D sama dengan 0, maka bidang Z-nya garis lewat 0 dan bidang Y-nya garis lewat 0. Selanjutnya yaitu contoh 2. Tentukan peta dari garis X sama dengan 1 oleh transformasi W sama dengan 1/Z. Untuk penyelesaiannya, AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ditransformasikan oleh W sama dengan 1/Z menjadi C dikali U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah AU dikurangi BV sama dengan 0. Untuk garis X dikurangi 1 sama dengan 0 ditransformasikan oleh W sama dengan 1/Z menjadi negatif 1 dikali U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah 1U dikurangi 0V sama dengan 0. Ekivalen dengan negatif U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah U sama dengan 0. Ekivalen dengan
U dikurangi setengah kuadrat ditambah V kuadrat sama dengan 1/4. Jadi garis X sama dengan setengah. Jadi garis X sama dengan 1 pada bidang Z dipetakan oleh W sama dengan 1/Z ke bidang W menjadi suatu lingkaran dengan pusat setengah koma nol dan jari-jari setengah. Untuk grafik bagian yang kiri, garis X dikurangi 1 ditransformasikan menjadi W sama dengan 1/Z menjadi sebuah lingkaran dengan jari-jari setengah. Untuk selanjutnya yaitu contoh 3. Tentukan peta dari lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi X sama dengan 0 oleh transformasi W sama dengan 1/Z. Penyelesaiannya, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ditransformasikan oleh W sama dengan 1/Z menjadi C dikali U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah AU dikurangi BV ditambah 1 sama dengan 0. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi X sama dengan 0 ditransformasikan oleh W sama dengan 1/Z menjadi 0 dikali U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah min U dikali U dikurangi 0 V ditambah 1 sama dengan 0. Ekivalen dengan negatif U ditambah 1 sama dengan 0, ekivalen dengan U sama dengan 1. Jadi lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi X sama dengan 0 di bidang Z dipetakan oleh W sama dengan 1/Z ke bidang W menjadi garis U sama dengan 1. Untuk grafiknya, pada grafik bagian yang kiri, yaitu lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi X sama dengan 0 dengan jari-jari setengah ditransformasikan menjadi ditransformasikan oleh W sama dengan 1/Z menjadi sebuah garis U sama dengan 1. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.